Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kita proses belajar mengajar dengan baik. Nah, di pagi hari ini Ibu masih membawakan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 TKR dan 10 TSMC. Nah, hari ini Ibu masih meneruskan KD kemarin, yaitu dengan memahami konsep kewargaan digital. Untuk itu perhatikan ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk dengan komponen kewargaan digital. Nah, di sini kewargaan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen, tetapi yang dikategorikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatannya. Dengarkan ya anak-anak. Nah, yang pertama itu lingkungan belajar dan akademis. Nah, di sini dalam lingkungan belajar dan akademis ada beberapa komponen yang dapat dalam lingkungan belajar dan akademis. Nah, yang pertama itu yaitu di sini akses digital juga semakin mudah diperoleh, sehingga tantangan terbesar selanjutnya adalah pembiasaan terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri. Yang B, komunikasi digital. Nah, lingkungan belajar akademis maupun lingkungan kerja dan masyarakat, umumnya komunikasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang yang dapat bertukar informasi dan ide. Nah, di sini komunikasi dapat dilakukan secara satu arah, dua arah antara pribadi maupun komunikasi dalam forum. Selanjutnya yang C, literasi digital. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Belajar dan mengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Saat teknologi baru muncul, para pelajar dan mengajar diharapkan dapat beradaptasi secara cepat dan tidak diberlakukan pada satu jenis teknologi. Komunikasi dapat dilakukan secara satu arah, dua arah, atau antara pribadi maupun komunikasi dalam forum. Dari sini perkembangan teknologi digital telah mengubah sikap seorang dalam berkomunikasi. Yang kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, di sini pada lingkungan sekolah dan tingkah laku juga berbagai jenis 3 komponen. Ketiga komponen diuraikan sebagai berikut. A. Hak digital. Hak tersebut haruslah dipahami oleh setiap warga digital. Setiap warga digital juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dengan adanya hak. Setiap warga digital harus ikut membantu pemanfaatan teknologi secara benar, mengikuti tata krama yang berlaku bagi yang tersirat maupun tersurat. B. Etika digital. Seringkali para pengguna digital melupakan bahwa walaupun dalam dunia digital, para pengguna tidak saling bertatap muka, tetapi perlu diperhatikan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap posting forum, terdapat individu lainnya yang dapat tersinggung jika kalian melanggar tata kramanya. Yang C-nya itu keamanan digital. Sebagai warga digital, kita harus berhati-hati dan menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, lingkungan di luar sekolah. Nah, di sini ada 3 komponen yang dapat dalam lingkungan di luar sekolah, yaitu yang A, hukum digital. Nah, di sini hukum digital mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Nah, warga digital perlu menyadari bahwa pencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri maupun properti dari orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ada 5 aspek hukum digital. Yang pertama itu aspek hak cipta, yang kedua aspek merek dagang, yang ketiga aspek fitnah dan pencemaran nama baik, yang keempat aspek privasi, yang kelima aspek yurisdiksi dalam ruang siber, yang ketiga transaksi digital. Nah, di sini berbagai situs jual beli lokal dapat dengan mudah diakses oleh penjual dan pembeli seperti Toko Bagus, Lazada, Tokopedia, dan berbagai toko daring lainnya. Teknologi informasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli daring di Indonesia, sehingga dapat jual beli daring. Penjual dan pembeli perlu menyadari risiko dan keuntungan yang dapat dari jual beli daring.
melalui dari risiko penipuan, perbedaan barang dan yang dikirim, lama pengiriman, hingga legalitas barang yang dipenjualbelikan. Selanjutnya yaitu C, kesehatan digital. Nah, di balik manfaat teknologi digital terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dapat juga terancam jika pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Untuk mencegahnya, pengguna perlu menyadari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi digital. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu materi pembelajaran kita, dan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.